Hai people, senang banget nih Angie Ang kembali menyapa kamu semuanya. Ada yang baru di YouTube channelnya Intoday alias Intoday TV. Kali ini kami akan mengajak seorang bintang tamu untuk ngobrol-ngobrol sesuatu yang bisa kalian dapatkan informasi pentingnya, yaitu sesuatu yang berbau edukasi dan juga bisa hiburan apapun. Jadinya untuk hari ini episode pertama yang menjadi narasumber Intoday TV kali ini adalah Mbak Nadia. Nah, background Mbak Nadia sendiri ini adalah seorang mahasiswi kedokteran gigi di Trisakti, betul? Yeah. Nah, jadinya in people, beberapa waktu yang lalu kami sudah sounding nih di Instagram nih Nadia. Kalau teman-teman memiliki permasalahan seputar gigi, karena kebetulan Mbak Nadia ini adalah mahasiswi kedokteran gigi, boleh ditanyain. Tapi ternyata setelah ngobrol di belakang layar, ada batasnya ya ternyata ya, dari mahasiswa kedokteran gigi dan juga dokter gigi itu ada yang tidak boleh dilampaui gitu ya Nadia, atau bagaimana? Iya, jadi biasanya itu batasannya dari mahasiswi kedokteran gigi, ke dokter gigi, dan ke spesialis. Jadi ada beberapa edukasi yang kita tidak boleh berikan kalau kita tidak kompeten di bagiannya. Tapi untuk yang terluar, seperti yang gampang-gampang dan biasa ditanyakan oleh pasien-pasien, itu kita boleh kasih tahu. Yang biasa ditanya oleh pasien itu mencakup apa sih? Misalnya, kalau aku tanya sama Nadia, sebenarnya bagaimana cara untuk merawat gigi untuk orang dewasa, karena aktivitasnya sudah banyak, makannya juga udah mulai sembarangan ya Nadia ya. Itu seharusnya seperti apa sih? Kalau misalkan balik lagi, apa yang paling sering ditanyakan oleh pasien menurut aku itu adalah bagaimana cara merawat gigi. Ya betul, tapi banyak juga yang tanya, aduh kenapa aku sudah sikat gigi berkali-kali tapi masih aja ada bolong dan karang gigi gitu. Iya bener banget, dan itu ditanya sama Inti tuh kemarin. Iya, banyak banget karena mereka sudah bener. sikat gigi itu seharusnya 2 kali sehari, betul. Tapi gigi masih ada yang apa sih Nat namanya, bukan yang bolong banget tapi kayak yang titik-titik hitam seperti itu, atau mungkin nafas yang tidak segar. Itu memang ada korelasinya sama gaya hidup atau gimana sih Nat? Jadi gini, kalau untuk kenapa sikat gigi tapi masih ada karang gigi dan gigi bolong, itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Jawabannya adalah kemungkinan besar cara sikat gigi kamu yang salah. Jadi, iya betul. Jadi walaupun sikat giginya udah 5 kali sehari misalkan, udah 5 kali tuh, udah sampai habis pasta giginya. Ya ampun, nggak boleh kalau salah. Tapi kalau caranya salah nggak boleh. Karena gini, jadi pada saat kita makan, kita selesai makan, sisa makanan akan menempel di gigi kita ya. Jadi sisa makanan menempel di sela-sela gigi gitu ya. Misalkan di sela-sela gusi sini, di sela-sela sini. Pada saat kamu sikat gigi dengan cara yang salah, sisa makanan itu tidak akan terangkat oleh sikat giginya. Cara yang salah yang gimana maksudnya? Cara yang salah itu yang digosok keras-keras gitu. Nah, jadi caranya itu harus 45 derajat, dan nanti aku tunjukin deh caranya. Oh iya, boleh. Jadi 45 derajat. Iya, tapi harus tahu kalau misalkan cara sikat gigi yang salah itu mempengaruhi. Kenapa? Karena pada saat cara sikat giginya salah, sisa makanan akan terus menempel menjadi plak, lalu nanti dari plak itu akan menjadi gigi bolong dan ataupun karang gitu. Jadi karang gigi atau gigi bolong dari sisa makanan yang tertinggal tadi. Apalagi orang Indonesia nih, sedihnya kita tuh kurang banget budaya flossing. Flossing? Emangnya itu Flossing bahaya itu ya? enggak sama sekali. Yang bahaya adalah pakai tusuk gigi. Oh gitu people. Oh gitu. Bedanya gimana sih kan sebenarnya? Jadi gini, kalau tusuk gigi itu kan kita sembarangan ya. Ambil tusuk gigi di restoran, tusuk-tusuk. Pokoknya di mana tuh yang feelingnya aja deh, ngeliat kaca sambil lihat makanan, tusuk-tusuk gitu. Terus yang tertusuk itu apa? Yang tertusuk jadinya adalah gusi kita. Gusi kita, jadinya gusi kita itu rusak nantinya lama-lama. Bisa terkena ke tulang, karena di dalam gusi itu ada bagian tulangnya Angie. Jadi itulah yang bahaya kalau kita pakai tusuk gigi. Terus kalau sebenarnya yang dianjurkan oleh dokter gigi itu harusnya flossing. Dan budaya flossing itu yang harus kita ingatkan kembali ke masyarakat Indonesia bahwa kita memang harus flossing, caranya seperti ini. Banyak caranya di YouTube, cara untuk flossing. Karena dari sikat gigi saja itu tidak bisa hilang sisa makanan. Jadi kita harus flossing juga. Jadi sikat gigi 2 kali sehari dan flossing, lalu obat kumur, antiseptik,
untuk kumur-kumur. Dari budaya flossing tadi diharapkan bisa menciptakan kondisi gigi yang sehat ya Nat ya. Tapi kalau yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya tidak mengerti, untuk yang pertama kali yang harus dilakukan sama in people itu apa? Apakah membersihkan karang giginya dulu dibarengi dengan menyikat gigi yang baik dan benar atau bagaimana? Jadi pertama-tama itu edukasi diri sendiri paling penting ya. Dengan cara nonton In Today, kita lihat dengan cara nonton video ini ya kan? Nonton video ini, jadi tahu kan cara sikat giginya mungkin salah, lupa flossing gitu. Tapi selain edukasi untuk bagaimana cara sikat gigi yang benar, bagaimana cara flossing yang benar, juga dianjurkan untuk memakai pasta gigi yang menggunakan fluoride. Jadi fluoride ini merupakan senyawa yang bisa sangat membantu menguatkan gigi. Oh, anti gigi kropos berarti ya? Iya, seperti itulah bahasanya. Lalu setelah itu kita harus selalu mengecek ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Itu wajib? Itu menurut aku wajib mutlak. Jangan sampai datang ke dokter gigi udah banyak masalah. Jadi dari awal masalah sedikit itu langsung ke dokter gigi. Kenapa banyak yang takut ke dokter gigi? Karena masalahnya udah banyak. Jadi pas ke dokter gigi, waduh, dokter giginya juga pusing. Lalu orangnya jadi takut karena dia tahu masalahnya banyak. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ke dokter gigi aja. Tapi kita pun tidak akan langsung semuanya dilakukan hari itu. Kita akan pelan-pelan, apalagi dengan orang-orang yang kita tahu takut gitu. Kita akan baik-baik, pelan-pelan, lalu memotivasi orang tersebut. Lalu untuk kalau edukasi sendiri, menurut aku itu kita harus mulai untuk tahu bahwa karang gigi itu sebenarnya, karena kan kemarin juga banyak yang nanya tuh, aku lihat di In Today's IG ya, banyak yang nanya kalau gimana cara bersihin karang gigi alami. Gitu. Emang bisa? Itu sebenarnya bisa sayang, karena karena gini, jadi karang gigi itu adalah plak yang menempel yang sudah sangat keras di gigi gitu. Jadi kita itu sebagai dokter gigi, nanti dokter gigi akan membersihkan karang gigi tersebut dengan menggunakan alat. Iya, yang kayak pisau ya, apa sih? Iya, jadi itu bukan pisau tapi itu ultrasound, itu scaler. Nah, scaler itu nanti akan dibersihkan karang giginya karena scaler itu mempunyai getaran gitu. Tapi kenapa banyak kasusnya yang berdarah kalau membersihkan karang gigi? Oh, itu wajar banget. Sebenarnya kan gusi kita ini lah sangat sensitif ya. Jadi dipencet sedikit berdarah, tetapi tidak apa-apa karena sebenarnya pada saat kita mengeluarkan karang gigi itu akan membersihkan semua yang ada di dalam gusi itu. Jadi karang gigi pada saat dibersihkan seperti ini ya. Misalnya di sini itu kayak di dalam gusinya ini pada saat dibersihkan otomatis darahnya akan keluar, tetapi tidak akan terjadi inflamasi atau infeksi, tidak, karena kita bersihkan. Jadi nanti malah gusinya ini akan menjadi sehat. Karena kan kemarin waktu saat dia mempunyai karang gigi, itu giginya agak kehilangan pelekatan gitu. Jadi gusinya malah kurang sehat, tapi pada saat dibersihkan, gusinya itu akan kembali menempel ke gigi, akan menjadi lebih sehat dan dia akan punya pelekatannya dia kembali gitu. Itu yang akan menyebabkan salah satu faktor penyebab bau mulut juga nggak sih? Iya, betul sekali. Itu penyebab besar faktor bau mulut. Banyak sekali pasien yang bingung, kenapa sih bau mulut gitu loh, tapi kelihatannya giginya nggak ada yang bolong, dia tidak nyadar ada gigi yang bolong. Karena sebenarnya karang gigi itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya, cuman mungkin terasa kasar-kasar di bagian dalam giginya, tapi tidak bisa terlihat. Jadi memang harus ke dokter gigi lihat, baru itu kelihatan ada karang giginya gitu. Tetapi sebenarnya karang gigi itu bukan cuman salah satu masalah yang menyebabkan bau mulut. Jadi ada beberapa banyak masalah lain, seperti mungkin mempunyai penyakit besar seperti diabetes, itu bisa menyebabkan bau mulut. Iya. Lalu ada berbagai macam masalah di dalam giginya, mungkin ada gigi yang bolong, tambalan yang sudah lama, itu bisa berbagai masalah yang menyebabkan bau mulut. Jadi kalau kamu memiliki bau mulut gitu, bisa ke dokter gigi dulu, lalu diselesaikan perawatan semua giginya. Lalu nanti dokter gigi akan mengedukasi bagaimana perawatan selanjutnya yang tepat yang bisa kamu lakukan di rumah. Seperti misalnya obat kumur antiseptik yang baik untuk tipe mulut kamu gitu, masalah yang kamu punyai gitu.
Ada juga, nggak tahu ini bisa dibilang mitos, tapi ada baiknya kalau kita klarifikasi nih dengan dia yang mengerti soal gigi, katanya nih. Jadinya itu kalau gosok gigi biar nggak bau mulut, kita tuh juga gosok lidah. Makanya ada beberapa tipe sikat gigi yang dibalik sikatnya itu kayak ada bergerigi gitu untuk menggosok lidah katanya gitu, agar terhindar dari nafas yang tidak segar. Itu bener nggak sih atau dianjurkan tidak? Sudah dianjurkan kita untuk menggosok lidah juga, karena sebenarnya tipe lidah itu berbagai macam ya dari orang-orang. Nah, terus ada juga tipe lidahnya itu yang lebih untuk dia itu mengambil sisa makanan. Jadi dia lebih mungkin untuk meninggalkan sisa makanan, tipe lidahnya dia. Nah, kalau kamu punya tipe lidah yang seperti itu kan kamu nggak tahu ya. Kalau kamu bukan dokter gigi gitu. Jadi menurut aku itu sangat penting untuk juga menggosok lidahnya gitu. Karena sisa makanan yang menempel di situ bisa menyebabkan berbagai macam keadaan yang tidak menyenangkan, seperti halitosis atau bau mulut. Lalu juga bisa menyebabkan keadaan seperti lidahnya itu nanti berwarna yang beda yang gitu. Kuning gitu ya, atau yang pucat gitu, itu juga salah satunya, bukan? Ya, ada berbagai macam penyakit mulutnya gitu. Kalau untuk merapikan gigi, lebih mendingan pakai eyeliner atau behel sih? Atau bukan kapasitas kamu untuk menjawabnya? Aku takut untuk nanyanya, nggak apa-apa. Aku kasih masukan aja Oh, kali ya, yang menurut aku gitu. Oke, menurut aku itu ini menjadi perdebatan sih ya, tapi menurut aku itu dari apa yang aku belajarin, dari spesialis ortodonti, itu yang mereka memang bidangnya. Mereka sangat hebat dalam bagian itu, dan aku juga kenal beberapa ortodonti yang memang bagus banget di Jakarta. Dan mereka itu menganjurkan untuk memakai behel. Karena kenapa? Apalagi kamu itu tidak tahu tipe dari berantakannya gigi kamu. Jadi berantakan gigi itu juga ada tipe-tipenya, Beb. Jadi masih kayak banyak. Ya. Jadi ada kayak lagi kuliah gitu. Ya Iya. Allah, terus. Jadi kayak misalkan nih, ada yang giginya, kamu pernah lihat nggak sih orang yang cameh gitu? Cameh gini. Iya. Itu kan nggak bisa dilakukan sembarangan. Jadi itu bisa dikembalikan dia dari ke depan gitu. Jadi misalkan dari kayak gini, aduh ininya misalnya maju gitu ya, dibalik kayak gini nih, kebalik gini kan. Ini gigi bawahnya nih, bisa dibalik jadi kayak gini. Jadi gigi atasnya itu di depan gigi bawah. Kan jadi awalnya seperti ini, awalnya dia kayak gini, jadi dibalik kayak gini tuh bisa oleh ortodontis gitu. Jadi itu nggak boleh sembarangan menurut aku. Dan behel itu gimana ya, jadi gigi itu kan struktur yang kuat gitu kan, dengan mempunyai akar, dia punya mahkota. Lalu untuk menggerakkannya itu tidak bisa sembarangan, nggak bisa kita doa aja habis itu dia gerak, nggak bisa ya. Jadi itu harus pakai kawat. Kawat itu kan memberikan gaya, force. Jadi force itu akan menggerakkan si gigi. Tapi kita itu harus ahli di bidangnya untuk menggerakkan gigi itu kemana yang kita mau gitu loh. Nggak bisa sembarangan. Misalkan aku keluar gitu mau bikin, aku udah selesai, udah jadi dokter gigi, aku mau bikin behel gitu sembarangan, terus nggak bisa kayak gitu. Jadi harus benar-benar belajar profil orangnya, dia seperti apa, mukanya. Lalu kita melakukan x-ray, kita melakukan perhitungan, kira-kira dia berapa lama. Jadi dengan gaya yang disebabkan dari behel tersebut, itu akan menggerakkan giginya. Lalu setelah memakai behel, menurut aku itu paling penting kita memakai retainer. Karena sebenarnya retainer itu akan membantu untuk menjaga kondisi giginya yang sudah baik nih. Jadi dia tidak akan relapse atau balik kembali lagi, gitu ya, betul, ya. balik atau lebih parah. Sayang banget udah 2 tahun pakai behel misalkan, balik lagi dia berantakan lagi karena nggak mau pakai retainer. Berarti intinya liner tidak disarankan. Kalau menurut aku itu lebih baik ke behel untuk mengeluarkan uang, lalu mau mendapat hasil yang bagus, pakai behel. Karena behel sudah ada pertanggungjawabannya dengan dokter giginya itu, apa tadi namanya, ortodonti ya? Ortodontis yang lebih berpengalaman gitu ya, daripada yang kalau sekarang kita lihat itu kan banyak yang jual bebas ya. Iya, aduh jangan. Ya udah, In People, terima kasih Nadia untuk bincang-bincangnya. Nah, In People, ini bukan satu-satunya segmen Into Day TV bersama dengan Nadia. Nanti juga ada lagi segmen bersama Nadia. Jadi kamu yang memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan aja di kolom komentar, bisa di Instagram atau juga bisa di YouTube atau di DM juga nggak apa-apa, nanti bisa ditanya langsung sama Nadia. Thank you so much Nadia for coming. Jangan lupa
dong, closing dulu dong. Bye, In People's Way, bye. Oke, jadi kita mulai. Seperti ini, masukkan sikat giginya. Sikat giginya pilih bulu yang lembut. Lalu dimasukkan dari ujung yang paling ujung dulu. Seperti ini. 45 derajat. Diputar. Lalu dari merah, gusi, ke putih. Dibuang. Seperti ini. Madep ke merah. Dari merah ke putih, dibuang. Lalu seperti ini. Dibuang. Lalu buka mulut. Buka mulut. Dari dalam. Seperti tadi lagi, dari merah ke putih. Kita akan dibuang. Untuk bagian depan kita bisa seperti ini saja. Jangan lupa untuk sikat di bagian yang tempat mengunyahnya. Permukaannya disikat, rotasi gerakannya. Gini aja, lalu gini rotasi juga dari depannya. Oke, dan jangan lupa disikat lidahnya.